Pemirsa, penyelundupan narkoba jenis sabu oleh dua kurir melalui Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat digagalkan tim BNN. Sebelumnya dua tersangka berupaya menghindari pengawasan petugas dengan menyembunyikan narkoba dalam tubuhnya. Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat menangkap dua kurir narkoba berinisial IR dan MR di pintu kedatangan domestik Bandara Internasional Lombok. Mereka kedapatan membawa sabu seberat 150 gram yang disembunyikan di dalam dubur. Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gede Sugianyar, menyatakan sebelumnya pelaku pernah lolos menyelundupkan sabu dengan modus serupa. Karena kita ketat pengawasan, ya, dalam barang, kemudian ekspedisi, bagasi, semua kita perketat. Sekarang mereka mencoba-coba ataupun mungkin sudah dari menurut pengakuannya memang sudah ada sekali dia bawa lolos itu lewat tubuh. Tim gabungan juga menangkap tersangka lainnya berinisial ZW yang membawa sabu seberat 58 gram. Kini mereka dijerat undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman hingga penjara seumur hidup. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiati, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Kalimantan Selatan menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 200 kg dan pil ekstasi sebanyak 14 kg. Barang haram tersebut diduga dipasok dari luar negeri oleh sindikat internasional melalui jalur laut dan darat. Digagalkannya peredaran sabu sebanyak 200 kg dan ekstasi 14 kg dilakukan jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan di Jalan Simpang 4 Desa Jaro, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, Jumat dini hari. Pengungkapan peredaran narkoba ini berawal dari dihentikannya sebuah mobil minibus yang dicurigai. Petugas pun langsung menggeledah mobil tersebut dan menemukan 68 paket sabu bungkus plastik bening dengan berat kotor 69.360 gram. Kemudian 140 paket sabu bungkus teh Cina warna hijau seberat 143.500 gram. Serta 5 bungkus ekstasi logo petir warna hijau dengan berat kotor 14.032 gram. Kapolda Kalsel Irjen Pol Yasid Fanani membenarkan pengungkapan kasus yang diduga sindikat internasional ini. Ya, pada saat ini anggota Direktorat Narkoba sedang melakukan upaya penegakan hukum terhadap sindikat dan pelaku. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan kami sampaikan kepada teman-teman. Selain menyita sejumlah barang bukti tersebut, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial D, supir pembawa narkoba. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Warga Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya gelaran musik dangdut di area pemakaman umum di kawasan Pancoran Mas. Akibat aksi tak terpuji ini, sejumlah pemakaman rusak hingga penuh sampah. Video amatir warga yang merekam adanya musik dangdut yang digelar di area pemakaman umum kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat viral. Menurut warga, gerombolan orang yang menggelar dangdutan ini kerap terpengaruh minuman keras hingga meresahkan warga. Meski telah ditegur, para pemain musik berdalih hanya ingin mencoba sound system yang mereka miliki. Aksi tak terpuji ini pun membuat warga sekitar geram. Tidak hanya mengganggu warga sekitar dengan suara alunan musik dangdut yang terdengar cukup kencang, kegiatan tersebut juga meninggalkan sampah yang berserakan di area pemakaman. Iya, alat musik katanya mau ngetes di sini, naruh soundnya di sini emang nih di pinggir makam. Soundnya 2 biji, ditaruh di sini. Ya udah, habis saya bilangin gitu jangan di makam. Udah saya pulang, di warga pada komplain, saya bilang gitu kan. Iya, kata dia kan gitu. Saya nggak tahu malam itu dia bikin lagi apa enggak gitu. Warga berharap pihak berwajib dapat mengambil sikap tegas terhadap sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab tersebut.
Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Selebgram Sarah Alana Gibson menjadi saksi kelima dalam perkara pembobolan kartu kredit atau carding. Seperti 4 artis dan selebgram lainnya, Sarah diperiksa tim siber Ditreskrimsus Polda Jatim karena di-endorse untuk promosi bisnis travel online. Selebgram Sarah Alana Gibson datang ke gedung Ditreskrimsus Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara carding atau pembobolan kartu kredit yang hasilnya digunakan untuk menjalankan bisnis travel online. Seperti pemeriksaan artis sebelumnya, Sarah Gibson diperiksa karena menjadi salah satu endorser untuk mempromosikan bisnis travel online dengan akun @tiket_kekinian yang belakangan diketahui bisnis ini dijalankan dengan uang hasil kejahatan carding. Sarah mengaku hanya menerima endorse dari travel online dengan akun tiket kekinian ini hanya sekali. Kalau imbalan nggak ada ya, aku nggak nerima uang sama sekali dari travel tersebut. Hanya nerima voucher hotel aja, itu tahun 2019. Tapi saya nggak nerima uang apapun, sepeser pun. Hotel di mana itu? Waktu itu hotelnya di Australia. Sudah berapa kali di-endorse, Mbak? 1 kali aja. Nilainya berapa itu? Akomodasi nggak, hotel aja. Nilainya berapa? Nilainya waktu itu kira-kira $200. Pekan lalu, selebgram Awkarin juga memenuhi panggilan tim siber Ditreskrimsus Polda Jatim sebagai saksi pembobolan kartu kredit atau carding oleh travel online bernama tiketkekinian.com. Tak hanya Awkarin, artis Gisela Anastasia dan Tias Mirasih juga dipanggil Polda Jatim. Mereka mengaku hanya mendapat tiket pesawat dan voucher hotel sebagai jasa promosi atau endorse. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang warga perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Banten ditetapkan sebagai tersangka terkait penyimpanan radioaktif. Barang bukti radioaktif jenis cesium-137 yang sempat mencemari lahan itu ditemukan polisi di rumahnya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menetapkan seorang pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan berinisial SM sebagai tersangka. Penemuan beberapa jenis zat radioaktif di kediaman SM merupakan hasil penyidikan panjang usai ditemukannya zat radioaktif cesium-137 di sebuah lahan kosong di perumahan Batan Indah. Dari hasil penemuan zat tersebut, penyidik melakukan penyusuran di perumahan Batan Indah menggunakan alat detektor yang hasilnya mengarah ke rumah tersangka. SM diduga menawarkan jasa dekontaminasi zat radioaktif meski tidak mengantongi izin dari Badan Tenaga Nuklir Nasional. Namun hingga saat ini penyidik masih mencari tahu motif dibalik kepemilikan sejumlah zat radioaktif di kediaman SM, sebab dirinya hanya mengaku mendapat barang tersebut dari temannya. Rumahnya daripada yang bersangkutan, saudara SM. Nah, ini sambil lihat ya. Nah, ini lokasi yang kira-kira adanya sumber daripada radioaktif. Nah, di dalam penanganan ini kita bekerja sama dengan CBR, kemudian rekan-rekan Batan dan Bapeten untuk melakukan pengecekan daripada barang-barang yang mempunyai radiasi atau kandungan radioaktif di dalam benda-benda tersebut. Dan mohon maaf rekan-rekan, kami tidak menghadirkan barang bukti. Jadi kami foto, karena apa? Kalau kita hadirkan di sini sama dengan saya mencelakakan rekan-rekan. Atas perbuatannya, selain mendapat sanksi indisipliner dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, tersangka SM juga dijerat pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Dari Jakarta, Nadia Valery, Ardi Nugroho, dan Herutri, iNews melaporkan.